Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Dulu saya sebelum belajar nahwu di Mesir selalu diberi motivasi. Terkadang seorang penuntut ilmu itu ada momennya di mana dia lebih membutuhkan motivasi daripada belajarnya. Karena ketika seseorang pelajar itu sudah termotivasi, apapun keadaannya, apapun rintangannya dia akan pasti belajar. Karena dia sudah termotivasi dan dia tahu apa samroh itu adalah buah atau hasil dari dia belajar bahasa Arab. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya apa sih faidah dari belajar bahasa Arab. Kita tahu semua bahwasanya sumber Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Semuanya bertuliskan Arab dan berkaidah Arab. Jadi setiap kata, susunan kata dan huruf di dalam Al-Quran memiliki banyak sekali arti. Dan mustahil orang yang memahami agama ini, orang yang alim, disebut orang yang alim di dalam agama ini, mustahil orang tersebut tidak belajar bahasa Arab. Mustahil dia tidak pandai dalam bahasa Arab. Karena semua kaidah di dalam Islam dikunci, istilah kata dikunci dengan apa? Bahasa Arab. Gemboknya ya, digembok dengan bahasa Arab. Jadi kuncinya itu adalah bahasa Arab. Ketika kita sudah menguasai bahasa Arab, maka insya Allah kita akan mudah dalam belajar agama Islam. Imam Syafi'i sebelum mendalami agama, sebelum belajar fikih dan lain sebagainya, usul fiqh, beliau lebih pertama kali fokusnya kepada bahasa Arab, ya, pada bahasa Arab. Jadi penting sekali untuk belajar bahasa Arab. Kemarin kita sudah mempermisalkan seandainya kalau anak kita safar 10 tahun, tiba-tiba dia mengirimkan surat, ya, tetapi menggunakan bahasa Arab. Otomatis seorang ibu yang ditinggal anaknya selama 10 tahun dan tiba-tiba dia mengirim surat, dia tidak akan berdiam saja. Dia akan mencari penerjemah untuk apa? Menerjemahkan surat ini. Terus bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita surat, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu full berbahasa Arab. Dan setiap susunan kata ada rahasia tersembunyi di dalam Al-Quran. Setidaknya minimal kita kalau seandainya misalkan sibuk bekerja ataupun masa tua, ya, masa tua, kalau seandainya di tengah perjalanan kita meninggal dunia, setidaknya kita ditulis sedang belajar bahasa Arab. Kita tahu cerita tentang orang yang membunuh 99 orang. Kemudian ditanya kepada orang yang ahli ibadah. Kemudian dia menjawab dia tidak akan diterima tobatnya. Kemudian dibunuh hingga genaplah 100 orang. Kemudian dia bertanya kepada ahli ilmi, orang yang berilmu, dan dia mengatakan pergilah ke suatu daerah sana dan temuilah fulan, maka engkau harus belajar bersama dia. Kemudian dia berjalan dan tidak sampai tujuan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memasukkan dia ke dalam surga. Walaupun kita belajar bahasa Arab di tengah-tengah perjalanan kita sudah meninggal dunia, minimal kita sudah ditulis oleh malaikat kita lagi sedang belajar bahasa Arab, ya, daripada kita meninggal tidak lagi ngapa-ngapain, ya, kita meninggal lagi mencari kemewahan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Oke, lanjut. Kita kemarin sudah membahas tentang kata petunjuk, kata tunjuk, ya, kata tunjuk. Ada yang menunjukkan kata tunjuk yang dekat dan ada yang menunjukkan kata tunjuk yang jauh. Yang dekat menggunakan ini kalau dalam bahasa Indonesia, dan yang jauh itu menggunakan kata itu. Di dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan ini apakah dia macamnya sebagai laki-laki ataupun perempuan, ya. Tetapi di dalam bahasa Arab kata tunjuk itu dibedakan
menunjukkan apakah dia tergolong laki-laki ataukah dia tergolong perempuan. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya ini dalam bahasa Arab yang menunjukkan laki-laki, bahasa Arabnya apa? Hadza. Qulu ba'da qauli ana. Hadza. Hadza. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Minimal kita dalam satu pertemuan minimal hafal 3 kosakata. Ya, minimal hafal 3 kosakata. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya sesuatu yang paling fundamental dalam belajar bahasa apapun itu, maupun bahasa Inggris, bahasa Korea, ataupun yang lainnya, yang paling pertama kali adalah kosakata. Kosakata. Karena bayi yang 5 tahun di Korea pintar bahasa Korea tanpa harus belajar kaidahnya. Yang penting dia banyak mendengarkan dan dia banyak kosakata yang dia punya. Ya, minimal kita hafal 3 kosakata setiap malam. Ya. Yang pertama adalah jidar, tembok. Kemudian saburoton, ya. Saburoton. Harus butuh sering diulang, kemudian diucapkan, diulang. Papan tulis. Kemudian yang terakhir maktabun, ya. Nanti kalau saya memberikan contoh tidak akan keluar dari 3 ini, biar ya tarosak fizian, agar nempel di kepala. Maktabun, ya. Artinya meja. Ada beberapa, bahkan banyak ya serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kursiun. Contohnya yang bahasa Inggris contohnya adalah gula. Apa bahasa Arabnya gula? Sukarun. Diambil dari kemudian orang Inggris ngambilnya dari sugar. Lalu di Inggrisnya sugar. Oke, tembok, papan tulis, meja. Qulu ba'da qauli ana. Jidarun. Jidarun tembok. Saburatun. Saburatun papan tulis. Maktabun meja. Nanti ketika kita memberikan contoh tidak akan terlepas dari 3 ini. Baik, di sini kemarin kita sudah membahas ya mudzakkar, muannats. Laki-laki, perempuan. Bukan di sini maksudnya laki-laki yang gender ya, dan perempuan yang gender, bukan yang mempunyai kelamin laki-laki, bukan yang mempunyai kelamin perempuan. Ada ciri dari muzakkar dan muannats. Muannats adalah segala sesuatu yang diakhiri dengan tak marbutoh, namanya tak. Contoh yang 3 ini, yang mana yang diakhiri tak marbutoh? Saburatun. Berarti ini perempuan. Dan yang muzakkar adalah yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Itu saja. Ya. Yang tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Contoh yang 3 ini apa aja? Jidarun dan maktabun. Berarti dia muzakkar atau laki-laki. Ya. Diambil dari kata zakar. Zakar artinya apa? Burung, kemaluan laki-laki. Muzakkar, zakarnya kemaluan laki-laki. Oke. Selanjutnya kita sudah ya sebelum membahas kata tunjuk kita harus membedakan dulu kapan laki-laki, kapan perempuan. Karena apa? Karena kata tunjuknya beda. Ya, inilah yang menunjukkan kayanya bahasa Arab. Kemarin kita sudah sebutkan ya, kentut saja, kentut yang bersuara itu bahasa Arabnya beda dengan kentut yang tanpa suara.
Kentut yang diam-diam, kadang-kadang itu yang bau ya, yang tidak ada suaranya. Itu berbeda dengan kentut yang ada suaranya. Ini menunjukkan kayanya apa? Bahasa Arab. Oke. Hadza. Hadhihi. Baik, kulu ba'da qaulina hadza. Hadza. Hadhihi. Ya, hadhihi. Hadhihi. Ya, hadhihi. Kalau di Quran tulisannya apa? Panjang, gini kan? Kalau di Quran. Hadza. Hanya kemarin sudah dijelaskan yang menjadi fungsinya sebagai kata tunjuk apa? Zanya saja. Zanya saja yang menjadi tunjuk. Ketika saya bilang ya, za maktabun, itu enggak apa-apa. Karena apa? Yang menunjukkan itu adalah zanya. Hanya apa fungsinya? Fungsinya sebagai untuk memberikan perhatian, ya. Ketika saya bilang ha, maka semua orang yang mendengar akan memperhatikan. Ha, ya. Ha. Ketika saya bilang ha, kemudian orang sudah memberikan perhatiannya, kemudian saya bilang za. Hadza maktabun. Artinya adalah ini meja. Ini berarti menunjukkan kata yang dekat, kata yang dekat, ya. Hadza maktabun. Kenapa menggunakan hadza bukan hadhihi? Karena tidak diakhiri dengan tak marbutoh, tidak diakhiri dengan tak marbutoh ini. Ya, jadi yang titik poinnya adalah huruf yang paling terakhir. Yang titik poinnya adalah huruf yang paling terakhir. Hadhihi sabburatun. Sabburatun. Qulu ba'da qaulina hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Artinya apa? Artinya apa? Ini adalah papan tulis. Ini adalah papan tulis. Kenapa menggunakan hadhihi? Abi, ayah? Karena diakhiri dengan tak marbutoh. Karena diakhiri dengan tak marbutoh. Kalau nggak ada tanda ini, kan nggak ada tanda ini, maka dia menggunakan hadza. Di sini kan nggak ada ini tanda ini kan, nggak ada. Contohnya madrasah, artinya madrasah apa? Sekolah. Diambil dari kata darosa, madrasatun kan, darosa. Ma di situ artinya adalah menunjukkan tempat. Jadi madrasatun artinya adalah tempat untuk belajar. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab itu mempunyai filsafat, filosofinya, ya. Madrasatun, itu tempat untuk belajar. Maktabun, bahkan maktab diambil dari kata kataba, artinya apa? Nulis. Kataba artinya nulis. Ada mim di sini, mim fathah artinya tempat. Tempat menulis. Apa? Meja. Maka maktabun artinya meja, ya. Maktabun meja. Kemudian selanjutnya Qulu ba'da qaulina hadza jidarun. Hadza jidarun. Artinya apa? Ini tembok, ya, ini berarti dekat kan? Kalau saya bilang itu jendela, karena apa? Karena jendelanya jauh, maka saya menggunakan kata itu. Oke, ini sudah menunjukkan ini, artinya ini. Sekarang kita akan melanjutkan yang itu, artinya menunjukkan yang jauh. Zalika sama tilka. Oke. Zalika. Zalika. Tilka. Tilka. Oke, tilka. Itu tembok. Itu tembok. Bahasa Arabnya apa? Zalika. Zalika jidarun. Sambil melatih untuk menggabungkan beberapa kata, ya. Itu tembok berarti zalika. Kenapa menggunakan zalika
kenapa enggak menggunakan tilka? Karena tidak diakhiri dengan ta marbutoh. Hadza ini adalah pasangannya zalika. Sama-sama menunjukkan laki-laki. Atau lebih mudah dipahami lagi, sama-sama yang menunjukkan yang tidak diakhiri dengan ta marbutoh, ya. Yang tidak diakhiri dengan tanda ini. Kemudian tilka. Ketika saya bilang itu papan tulis, bahasa Arabnya apa? Itu papan tulis. Tilka. Kenapa menggunakan tilka enggak menggunakan zalika? Karena diakhiri dengan maka menggunakan tilka, ya. Tilka. Banyak ya di Quran menggunakan hadza, hadzi, zalika, tilka. Tilka ayatullah. Tilka ayatullah. Ya, tilka ayatullah artinya adalah itu adalah tanda-tanda Allah. Tilka saburatun. Sabur. Kita belajar sedikit demi sedikit. Yang penting kalau ya ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, tilka saburatun. Kemudian kalau saya bilang itu meja, bahasa Arabnya apa? Apa? Zalika maktabun. Kulu ba'da qauli ana. Artinya adalah katakan setelah saya mengatakan, ya. Zalika maktabun. Zalika maktabun. Kenapa menggunakan zalika? Kenapa enggak menggunakan tilka? Karena tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Enggak ada tak marbutohnya. Enggak ada tanda ini kan di terakhir. Oke. Kemudian kenapa saya menggunakan kata itu bukan ini? Karena jauh kan? Jauh dari saya, dari yang mengatakan itu. Oke. Hadza, hadhihi, sama zalika, tilka. Hadza. Ini pengulangan ya. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Zalika, tilka. Kalau di Quran panjang begini. Tilka. Ya, alif lam mim zalikal kitab. Artinya itu adalah kitab, ya. Secara bahasanya artinya zalika berarti menunjukkan, ya, kata tunjuk. Ingat ini ya, 4 ini. Ini berfungsi sebagai kata tunjuk. Berfungsi sebagai kata tunjuk. Hadza dan hadhihi berfungsi untuk yang dekat, menunjukkan sesuatu yang dekat. Itu artinya hadza, ya. Kemudian yang menunjukkan yang jauh menggunakan zalika dan tilka. Hadza untuk yang tidak diakhiri dengan ta marbuthah. Hadhihi, ingat aja ini, ingat aja ini. Hadhihi diakhiri dengan ta marbuthah, zalika yang tidak diakhiri dengan ta marbuthah, tilka yang diakhiri dengan ta marbuthah. Jadi hadza ini pasangannya zalika, hadhihi pasangannya tilka. Oke. Hadi pasangannya tilka. Coba masing-masing 1 menit buat contoh, ya. Buat contoh dari 3 ini. Buat contoh dari 3. Jadi harus langsung bisa. Jadi nggak boleh keluar dari pintu ini. Maksudnya ketika masuk masjid ini, jangan sampai ketika masuk dan keluar itu sama saja, nggak ada dapat apa-apa. Itu penyesalan, ya, khusran, ya. Mending kita malu sekarang daripada nggak bisa untuk apa? Buat contoh. Coba dipikirkan, ya, masing-masing 1 aja. Udah 30 detik lagi. Ya, 30 detik lagi. Mulai nanti dari Pak Mas Mujahid. Belum. Oke, Mas Mujahid. Contoh. Yang ini saja. Nggih, biar fokusnya sini, biar langsung hafal 3 ini. Hadza maktabun. Tilka
Tilka saburatun. Dzalika jidarun. Apa? Apa? Suratun. Apa artinya surah? Surah itu artinya gambar. Di sini saburah bukan surah. Ulang nggih, ulang. Ulang. Saburatun. Ulang. Hadhi saburatun. Ayah. Apa ya? Ini meja, ayah. Ini meja. Ini apa? Tabun, bun. Ada mata. Kak Junaidi. Dzalika jidarun. Pak Guru? Tilka saburatun. Pangkat. Zalika saburatun, benar nggak? Zalika maktabun. Kenapa salah? Karena tidak diakhiri tamar betul. Zalika kalau menggunakan zalika antara dua ini, karena dua ini yang tidak diakhiri tamar betul. Hadhihi saburatun. Insyaallah paham ya? Insyaallah kalau udah buat sekali, insyaallah membekas. Membekas. Oke, kemudian selanjutnya membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan. Di dalam bahasa Arab, ketika kita menanyakan sesuatu, kita harus mengetahui dulu apakah yang kita tanyakan itu berakal atau tidak. Maksudnya makhluk hidup atau benda mati. Karena dibedakan. Kalau kita menanyakan sesuatu yang benda mati menggunakan A, kemudian ketika kita menanyakan sesuatu yang makhluk hidup menggunakan B, ya. Contohnya seperti itu. Dibagi menjadi dua, ya. Sama kayak ini. Ada akil diambil dari kata akal. Akilun, akal. Sama Goiru akilin. Kulu ba'da qaliana. Akilun. Gairu akilin. Ini artinya makhluk hidup, ya, makhluk hidup yang bernyawa. Ini benda mati. Untuk menanyakan apakah sesuatu itu makhluk hidup atau benda mati itu dibedakan dalam bahasa Arab, ya. Kalau di Indonesia juga bisa, ya, dibedakan. Kalau kita menunjukkan siapa yang duduk di sana, berarti menunjukkan makhluk hidup apa benda mati? Siapa? Makhluk hidup. Kemudian apa yang ada di atas lantai? Benda mati. Begitu pula ini. Akil menggunakan kata man. Gairu akil ma. Ya. Man artinya adalah siapa, menunjukkan yang berarti siapa, berarti yang berakal, dong, ya. Siapa. Kalau ma artinya apa, berarti benda mati. Oke, apa bahasa Arabnya? Apa ini? Menunjukkan benda mati. Benda mati. Mahadza. Ya, mahada. Apa ini? Nanti jawab ya, tilka saburatun. Karena kenapa? Kan antum kan jauh kan dari papan tulis menggunakan. Saya karena dekat dari papan tulis menggunakan hadza. Antum jauh dari papan tulis menggunakan itu kan? Apa ini? Itu adalah, itu jawabannya. Oke. Ma hadhihi tilka saburatun. Kenapa saya menggunakan hadhihi? Karena papan hadhihi bukan hadza. Kenapa? Karena papan tulis bahasa Arabnya kan saburatun. Saburatun terakhirnya tak marbutoh. Maka saya menggunakan apa ini? Maksudnya adalah papan tulis, ya. Anggaplah saya tidak tahu apa ini. Makanya saya bertanya. Tujuan yang bertanya adalah untuk mencari jawaban. Ada juga tujuan yang bertanya adalah untuk mengetes orang yang ditanya.
Oke. Ma hadhihi, apa jawabannya? Tilka saburatun. Ulang sekali lagi ya. Ma hadhihi. Oke. Kulu ba'da qalyana. Man. Artinya siapa? Ma. Kalau di awal bahasa Arab ada tulisan man, oh berarti dia nanya orang yang berakal. Maksudnya adalah jawabannya itu adalah orang yang berakal. Misalnya man hadza mudarris. Mudarris itu artinya guru. Kan guru adalah manusia, ya kan? Jadi ketika diawali dengan kata man berarti jawabannya adalah makhluk hidup. Kalau diawali dengan ma berarti otomatis nanti adalah benda mati. Oke? Ulang sekali lagi ya. Ma hadhihi tilka saburatun. Misalnya saya anggap apa ya? Ini karena benda mati semua kan? Benda mati semua. Contoh dari man. Anggap saja apa ya? Manusia. Manusia bahasa Arabnya apa? Insanun ya. Insan. Insya Allah termasuk bahasa Indonesia juga ya. Insan. Bagi insan yang berakal. Taib. Jawab itu adalah manusia. Man hadza zalika insanun. Kenapa menggunakan zalika? Karena saya laki-laki. Kecuali saya perempuan, mungkin pakai hadi. Karena saya laki-laki, dan kenapa saya menggunakan hadza bukan zalika? Karena saya dekat dan antum jauh. Jadi sesuai dengan siapa yang, kalau yang bertanya berarti saya dekat. Antum kan jauh dari objek yang ditanyakan. Jadi titik poinnya adalah objek yang ditanyakan. Karena saya dekat, maka saya menggunakan hadhihi. Antum jauh menggunakan tilka, ya, tilka. Baik. Man hadza dzalika insanun. Sekali lagi. Ma hadhihi tilka saburatun. Man hadza insan. Kenapa saya menggunakan man untuk diri saya? Karena saya man. Karena makhluk hidup. Ya, kalau ditanya kenapa hadza enggak hadhi, baru jawabannya laki-laki atau enggak perempuan. Kalau ditanya man atau ma, itu apa namanya yang menjadi titik poin, apakah dia makhluk hidup apa benda mati. Ada yang mau bertanya? Bagaimana kalau dia makhluk hidup, misalnya tapi kucing misalnya. Dia pakai apa? Ma juga atau man? Dia menggunakan ma sih. Ma, ya. Jadi, okay, benar. Ini bukan, lebih tepatnya bukan makhluk hidup, tapi makhluk yang berakal. Coba sebutkan apa aja makhluk yang berakal di dunia ini. Berakal. Ada 3 yang berakal. Makhluk Allah yang berakal di alam semesta ini ada 3. Yang pertama adalah manusia. Kemudian yang kedua, kemarin di Masjid Al-Mana saya udah sebutin. Malaikat, kemudian yang ketiga apa? Jin. 3 ini yang berakal, ya. Kalau malaikat dia berakal tapi nggak punya hawa nafsu, kan? Maka dia ibadah terus tanpa ada rasa bosan. Oke, jadi akil ini adalah makhluk yang berakal. Maka untuk kucing misalkan, kucing menggunakan mahadza, ya. Kitun. Nanti sebenarnya kalau seandainya saya udah berangkat nanti, mungkin kalau bisa nanti kita Zoom meeting aja setiap seminggu sekali. Jadi nggak ada sebenarnya membedakan orang yang malas dengan orang yang rajin. Ada orang yang malas ada mencari-cari alasan. Kalau orang yang rajin ada dia punya alasan sebenarnya, tapi dia tabrak alasan itu untuk selalu belajar. Ya, itu bedanya. Jadi pokoknya pasti ada celah untuk bagaimana kalau seandainya nanti nggak ada gurunya, nggak ada. Banyak mungkin di YouTube juga ada. Ada di YouTube namanya ngaji online. Ngaji online itu lebih tinggi lagi.
udah membahas nahwu sama sorab, dan itu pengikutnya apa? Kan kebanyakan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah kerja, yang udah punya anak. Kira-kira 50-40-an tahun. Tapi dia udah bisa loh. Pasti berawalnya dari perbanyak kosakata dulu. Nanti step by step, sedikit demi sedikit. Yang penting konsisten, ya, setiap minggu sekali mungkin. Kalau seandainya terus-menerus, insya Allah nggak ada kata mustahil. Nanti baca Quran, oh ini maksudnya ada gini. Minimal kita tahu artinya ya. Oke. Ustaz, berarti Iya. kalau emak itu fokus pada buku apa? Yang nggak berakal, Berakal. yang tidak berakal. Yang berakal. Kalau man siapa? Man, ya. Man berakal. Ya, khusus berakal. Nggak bisa man hadza dzalika jidar. Siapa ini? Apakah dia Jadi soalnya tadi kan ada makhluk hidup sama yang beda tadi kan. bukan makhluk hidup, lebih tepatnya makhluk berakal. Saya ralat ya. Makhluk berakal nggih. Oh ya, termasuk kucing. Kucing makhluk hidup tapi dia nggak berakal. Karena akil diambil dari kata akal. Bahkan di Quran Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kahfi, jidarun apa ayatnya? Yuridu an yanqadda. Yurid artinya ingin. Apa? Tembok ingin. Kan keinginan itu adalah bersumber dari apa? Yang mempunyai hati kan? Keinginan itu berasal dari hati. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyifati tembok ini bernyawa. Bagaimana membacanya? Itu nanti di balagoh sebenarnya, ya. Balagoh artinya majas. Majas adalah menjadikan makhluk hidup seperti makhluk yang bernyawa. Ombak-ombak itu berlarian. Masa ombak berlari? Enggak. Tapi itu nanti majas ya. Termasuk di bahasa Indonesia ada majas ya. Ada majas. Ya, hiperbola ya, melebih-lebihkan. Oke, man sama ma. Berarti untuk hari ini ya kita belajar hadza hadi dzalika tilka man sama ma. Oke. Untuk lebih agar lebih kuat lagi pemahamannya, kita ulang lagi sekali lagi ya. Hadza hadhihi dzalika tilka man ma. Oke. Man ma. Ada pertanyaan? Minimal sudah tahu. Oh, fungsinya ini menunjukkan. Azan dulu nih. Coba. Kita lanjutkan sebentar. Jadi bagaimana caranya agar selalu bisa mudah memahami? Yaitu selalu diulang-ulang. Dulu saya sempat di Gontor itu, saking seringnya bawa kamus, bilang sama wali kelas saya, kamus berjalan, ya. Saking di mana-mana bawa kamus. Dan kalau ditanya saya juga bisa jawab gitu, apa kosakata ini. Jadi walaupun kita mungkin diremehkan atau dipandang aneh, jangan sambil jalan, hadza maktabun, sambil jalan, hadza maktabun. Itu merupakan proses belajar. Jadi langsung diucapkan berbeda mungkin hadza maktabun tapi dalam hati. Berbeda ya. Udah diucapin kemudian didengar lagi. Itu lebih lebih mengakar di kepala ya. Hadza maktabun hadhi saburatun, hadza maktabun hadhi saburatun. Kemudian apalagi hadza jidarun, dzalika jidarun. Itu terus diulang untuk hari ini. Biar nanti ketika besok pelajaran selanjutnya itu ini minimal udah paham. Kemudian jangan sampai ini udah belum terlalu paham, kemudian berlanjut ke kaidah selanjutnya, nanti takutnya numpuk, jadi apa ini, pelajaran apa ini, buat saya gila seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi satu demi satu ya. Jadi kita fokusnya hadza hadhi dzalika tilka man ma. Oke. Terakhir ya, kulu ba'da qulana jidarun saburatun
Sabburatun. Maktabun. Maktabun. Oke. Sekarang kita praktek. Hadza jidarun. Hadza jidarun. Harus semangat ya, harus semangat. Hadhihi sabburatun. Hadhihi sabburatun. Hadza maktabun. Orang lebih ke visual itu lebih kena kan, lebih mudah hafal. Lihat, oh ini maktab. Daripada cuma teori saja tanpa pernah melihat bendanya. Hadza maktabun. Kenapa saya menggunakan hadza? Karena dekat. Oke, sekarang kita menggunakan yang jauh. Dzalika Dzalika jidarun. Sambil nunjuk, sambil nunjuk tembok biar lebih paham. Dzalika jidarun. Dzalika jidarun. Oke. Tilka sabburatun. Tilka sabburatun. Kenapa menggunakan tilka enggak dzalika? Karena diakhiri dengan mutong. Oke. Dzalika maktabun. Dzalika maktabun. Baik. Apa bahasa Arabnya? Apa ini yang perempuan? Apa ini? Bahasa Arabnya apa? Apa ini? Perempuan. Perempuan. Mahadi. Guru dah kalian. Mahadhihi. Mahadhihi. Kenapa saya menggunakan ma untuk papan tulis? Karena benda mati. Tidak berakal. Ya, ini lebih tepatnya adalah makhluk yang tidak berakal aja. Ya, tidak berakal. Kucing. Misalnya kita bilang maza atau tidak kita bilang mahaza bisa? Mahaza atau maza. Ingat, yang menjadi kata tunjuk adalah zanya. Ya, boleh menggunakan maza, bisa menggunakan mahaza. Karena ha ini adalah tambahan saja. Boleh digunakan, boleh tidak. Maza artinya adalah mahaza. Ya, asli dari mahaza adalah maza. Kenapa? Karena ha ini cuma tambahan saja untuk memberikan perhatian kepada orang yang diajak bicara agar memperhatikan orang yang bicara. Ha, ketika saya bilang ha, orang-orang pada lihat toh, ya kan? Ha, itu filosofinya. Oke. Ulang sekali lagi ya. Mahadhihi. Sekarang jawaban ya. Itu adalah papan tulis. Mahadhihi. Jawaban. Mahadhihi. Tilka sabur. Karena antum kan jauh dari objek yang ditanyakan. Oke, dua kali lagi. Mahadhihi. Sambil nunjuk sekali lagi, tapi sambil nunjuk. Mahadhihi. Mantap. Kemudian man hadza. Zalika insanun. Insan itu bahasa Indonesia, jadi mudah untuk dipahami. Ya, insan merupakan bahasa Indonesia. Dua kali lagi. Man hadza. Man hadza. Kenapa saya menggunakan man?
Karena saya berakal, ya saya berakal. Kemudian kenapa saya menggunakan hadza untuk diri saya sendiri? Karena saya dekat. Karena saya ngomong, saya dekat dari objek yang ditanyakan. Antum menjawab dzalika. Kenapa enggak tilka? Karena berakal. Karena yang ditanyakan, objek yang ditanyakan ada dzalika. Jauh. Tidak menggunakan tak marbuto atau saya laki-laki, ya. Muzakkar dan muannas ini untuk perempuan istilahnya juga pakai muannas, ya. Perempuan yang gender itu menggunakan muannas. Kita sebagai manusia laki-laki juga muzakkar, ya, muzakkar. Oke. Sekali lagi. Man hadza zalika insanun, ya. Kenapa antum menggunakan zalika? Karena jauh kan dari objek yang ditanyakan. Kenapa insan? Insan artinya apa? Manusia, karena saya manusia, ya. Semoga dipahami, ya. Ada pertanyaan? Mungkin di dalam Quran ngelihat ini tidak sesuai dengan kaidah ini. Karena ini masih kaidah dasar. Nanti ada banyak sekali perbedaan dalam pendapat ini. Ada pertanyaan? Kenapa diminta mahadza menyebut nama Ustaz? Berarti mahadza berarti zalika libas. Ya kan? Kalau bedanya man hadza berarti saya sebagai siapa? Sebagai manusia atau profesi. Kecuali bilang mahadza, zalika libas. Libas artinya baju. Itu baju. Karena yang ditanyakan menggunakan yang tidak berakal. Jadi ketika ditanya, misalkan ditanya man hadza berarti sebagai atau kita jawab sebagai profesinya atau sebagai makhluk jenis apa? Manusia, hewan atau apa, ya. Kemudian ketika saya bilang ma hadza yaitu libas. Siapa namanya? Siapa namanya? Manismuk. Man. Atau bisa juga masmuka. Nanti ya bisa man atau enggak Itu kapan ada persamaannya? Nanti itu panjang pembahasannya. Yang penting kita ketahui dulu dasarnya. Misalnya kemarin kan kita sudah bilang anar artinya neraka atau enggak api. Ini kan tidak diakhiri dengan tak marbutoh, tetapi di Quran menggunakan hadhihin nar. Menggunakan hadhihi. Padahal anar tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Ya kan? Nanti pengecualian. Panjang sebenarnya pelajarannya, tapi ini untuk apa? Untuk dasarnya saja. Untuk cuma bisa membedakan. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana kalau tadi kan Ustaz menanyakan dirinya sendiri. Iya. Kenapa kita tidak sebut namanya? Tadi sudah itu. Banyak baru. Nama itu apa bahasa Arabnya? Atau bisa juga nama, bisa. Ismun. Man ismi, masmi, ya. Man ismi, siapa nama saya? Atau bisa juga, jadi jawabannya bervariasi. Man hadza, ya. Bisa nama, bisa profesi, bisa jenis makhluknya, manusia ataupun yang lain. Jadi yang penting dia berakal. Ya, berakal menggunakan man. Dilihat dari objek yang ditanyakan. Ketika objek yang ditanyakan itu berupa makhluk yang berakal, menggunakan man. Apabila objek yang ditanyakan yang tidak berakal, Misalnya ada kucing. Ma hadza dzalika kittun. Dzalika kittun. Saya menggunakan karena kucing tidak berakal. Ya. Man hadza anta Yonggi misalnya, seperti itu. Nanti kita juga belajar, tapi udah hanya saya apa? Saya. Ana. Kamu apa? Anta. Enta itu bukan fasih. Enta itu bahasa pasaran. Enta. Majnun apa? Majnun. Gila. Enta majnun. Kalau di Mesir itu enggak jim itu diganti goin. Ya jamaah kan? Tapi di Mesir gamaah. Ya gamaah. Masjid.
Nah, itu nanti berbeda, Syria juga berbeda, Palestina juga berbeda, yang lainnya juga berbeda. Tapi itu tidak perlu, yang penting kita pelajari bahasa fusah, bahasa Al-Quran Al-Karim yang penuh dengan kaidah-kaidah seperti itu. Ada lagi? Ayah? Oke, udah ya. Mungkin itu saja. Insya Allah besok bahasa Arab atau kajian? Bahasa Arab. Oke. Ya. Ya, malam Jumat berarti nggak ada ya? Ini aja. Berarti besok ya. Di bahasa Arab ya. Naqra kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.